Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal-soal persiapan untuk kuis fisika, yaitu topiknya adalah kinematics ya guys ya. Jadi, kalian boleh download soalnya yang ada di dalam link yang saya taruh di kolom deskripsi. Kalian boleh print, siapkan mungkin alat tulis kalian. Dan untuk topik kali ini, sepertinya kalian tidak boleh, mungkin boleh menggunakan kalkulator tergantung guru kalian ya. Jadi kalian bisa persiapkan saja. Yuk, tanpa berlama-lama kita akan langsung lihat pembahasannya dari soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ya. A person jogs, jogs ini jogging maksudnya ya, jalan cepat ya. 100 meters in 30 seconds. Calculate the speed. Nah, speed kalian bisa menghitung dengan formula ini ya guys. Speed itu V sama dengan distance yang ditempuh dibagi waktunya. Nah, kalian tinggal masukkan ya. Tadi ini distance-nya berapa nih? Kalau kalian lihat 100 meter ya. Distance-nya 100 meter dibagi waktunya adalah 30 detik. Nah, kalian bisa hitung. Di sini saya mendapatkan hasilnya adalah 3,33 meter per second ya. Ini jawabannya nomor 1. Yang nomor 2 bagaimana? Untuk yang nomor 2, di sini a horse gallops at 80 km per hour for 30 minutes ya. Gallops itu ya dia berlari ya. Nah, how far does it go? Jadi how far ini reverse ke distance-nya, seberapa jauh. Kalian bisa pakai ini ya. Formulanya ya, distance sama dengan velocity atau speed-nya dikalikan time-nya. Nah, time-nya ini minutes kan, kalian jadikan jam, ya jadikan hour. Nah, kalian bisa menjadikan hour itu dengan cara membagi 60 ya. Jadi 30 menit itu kan dibagi 60 biar jadi jam ya. Nanti didapatkan kan hasilnya setengah jam nih ya kalau disimplify. Tinggal setengah dikali 80, hasilnya adalah sini 40 km ya jaraknya yang ditempuh si kuda itu ya. Oke, ini jawaban nomor 1 dan nomor 2. Kita akan ke next slide di nomor berikutnya yaitu nomor 3. The new electric car travels 150 km from one city to another. The average speed is 100 km per hour. How long does it take to be in another city? Nah, jadi di sini pakai rumus yang sama ya. Speed equals to distance over time. Nah, tapi kita pakai ini ya time-nya ya. Jadi time itu distance dibagi sama speed-nya. Nah, kita hitung distance-nya adalah 150 dibagi dengan speed-nya 100. Nanti didapatkan 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini berapa menit, guys? Ya. Nah, 90 menit caranya itu 1,5 jam itu dikalikan 60 ya. Jadi 1,5 itu kalian boleh kali 60 menit. Kira-kira seperti itu. Nanti akan didapat hasilnya 90 menit ya. Untuk rumus yang tadi, ya ini saya bantu nih ya, dengan formula segitiga ini kalian boleh catat nih ya. Ini speed-nya, ini distance-nya, ini time-nya. Jadi kalau ketika kalian diminta mencari time itu kalian tutup nih pakai jari kalian, nanti kan kelihatannya tinggal D sama V-nya. Nah, itu berarti tinggal distance dibagi dengan velocity-nya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cara membacanya. Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 4 ya guys. Soal nomor 4 kita lihat. Nah, ini. A robot follows the red line using sensor. It starts from point A to point B and continues to point C and D. And then keep moving to point A, then it stops. Kalau kamu lihat di sini adalah map-nya ya, dari mana rute robot itu bergerak ya. What is the distance traveled by a robot? Distance, nah, distance itu kan scalar, quantities. Jadi, arahnya itu nggak penting kalau untuk distance. Nah, kamu tinggal lihat ya, ini satu kotak mewakili 1 kilometer. Berarti kalau ada 3 kotak, ya itu 3 kilometer. Yang ini 5 kilometer dan dia rutenya itu bentuknya kayak rectangle. Nah, jadi distance itu kamu bisa hitung ya, berarti 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5 ya. Kayak perimeter rectangle-nya ya. Jadi di sini saya dapatkan hasilnya adalah 16 kilometer. Bagaimana dengan displacement dari robot itu? Nah, displacement adalah vektor. Ya, kalian harus ini ya, jeli melihat apa yang ditanya. Displacement itu kan termasuk yang vektor, kalau yang ini tadi yang skalar. Kalau vektor itu, dia ada magnitude dan direction-nya. Jadi direction-nya itu harus diperhatikan. Remember ya, ini ada direction. Nah, kamu perhatikan. Jadi, dia kan bilang, and then keep moving to point A. Nah, keep moving to point A itu berarti dia tuh balik lagi ke titik semula. Sehingga hasilnya displacement-nya adalah 0 km. Back to initial position ya, guys. Itu jawabannya untuk yang nomor 4.
Kalau kalian ngerasa saya terlalu cepat bicaranya, boleh pause video ini sambil kalian catat jawabannya, sehingga kalian bisa ngikutin dengan speed kalian ya guys. Kita akan lanjut ke nomor 5. Nomor 5 adalah sebagai berikut. The students in Adventure Club walks from campsite A to C, then back to B. Nah, ini petanya ada di gini, di apa? Di layar ya. The total walking time is 5.2 hours. What is the speed of the students? Nah, speed itu berarti kan distance over time. Nah, distance itu dia nggak peduli arahnya. Jadi tinggal dihitung aja dari A, dia ke C nih. Perhatikan ya, dari A ke C itu berapa? 9 km ya. Dari A ke C aja udah 9 km nih, jauh nih ya. Habis dari C dia ke B, berapa kilometer ya? Kamu hitung 1, 2, 3, 4. 4 kilometer. Berarti distance yang dia tempuh adalah 9 tambah 4. Ya, dari A ke C dia 9, dari C ke B dia 4. Nah, hasilnya di sini didapat 13 dibagi 5,2. Dan saya dapatkan hasilnya 2,5 km per hour. Nah, bagaimana dengan velocity dari si student? Ingat, velocity itu rumusnya berbeda. Dia itu displacement over time untuk velocity. Berarti displacement-nya ini dari kejadian ini, yaitu adalah displacement-nya yang ini, guys. Ini yang warna biru ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 km aja. Karena dia berpindah dari titik mula-mulanya, yaitu si A dan ke B. Jadi ini 5 dibagi 5,2. Hasilnya 0,96 km per hour, tapi jawabannya yang kemana guys? Ini harus yang ke kanan ya. Ini kebetulan semua sama. Ini dikasih arah ke kanan ya, karena dia pindahnya tuh ke kanan. Kalau kalian di peta ya, dari A ke B itu dia di kanan. Jadi bagian A ini jawabannya. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Nomor 6 kalian diminta match the statement with the distance time graph-nya. Nah, kalau kalian lihat, jadi ini ada 5 graph dan ada 5 keterangan. Nah, yuk kita bisa pasangkan ya, yang mana aja. Jadi, untuk yang nomor 6 ini, moving forward with constant speed. Moving forward with constant speed ini jawabannya adalah grafik yang B, ya. Karena distance-nya itu semakin naik, distance-nya semakin naik dengan konstan ya. Nah, ini yang B. Kalau speed is zero, berarti nggak ada displacement atau nggak ada distance. Dalam hal ini, speed is zero itu yang A. Kamu lihat tuh. Yang A itu, distance-nya nggak berubah kan? Dari mula-mula sampai akhir pun dia nggak berubah distance-nya. Ya berarti dia lagi diem lah. Nah, itu A. Bagaimana dengan yang deceleration? Deceleration itu berarti speed-nya makin lama makin pelan ya. Berarti distance-nya semakin lama nanti semakin tidak terlalu semakin distance-nya itu D ya. Ini jawabannya D. Jadi deceleration itu untuk menjelaskan deceleration saya kita ke acceleration. Acceleration itu jawabannya itu yang nanti yang C nih. Kenapa? Karena semakin cepat acceleration nanti velocity-nya dan nanti distance-nya akan semakin lama semakin jauh. Jadi deceleration itu kebalikannya, dia semakin lama nanti semakin pendek ya perubahan distance-nya. Untuk yang A itu moving backward with constant speed. Jadi backward artinya distance-nya dia mundur ya. Jadi dia turun seperti ini. Dan yang tadi sudah saya jelaskan untuk acceleration itu jawabannya yang C. Ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 7. Nomor 7, a car is traveling at 10 meter per second. It accelerates steadily for 10 seconds, after which time it is traveling at 30 meter per second. Calculate its acceleration. Nah, acceleration kalian bisa hitung formulanya ada seperti ini ya. Jadi ini adalah V finalnya, yaitu 30 dikurangi 10. Nah, ini dibagi waktunya ya. Selama 10 detik, dan hasilnya di sini saya dapatkan 2 meter per second square. Ini adalah jawaban nomor 7 ya. Kita menggunakan formula ini, guys. Nah, untuk yang nomor 8, untuk nomor 8, a biker starts the motorcycle from rest. Jadi kita harus menggambarkan grafiknya ya. Ini grafik time dan ini velocity-nya. Dia dari rest dari sini. Nah, kemudian accelerates 1 meter per second square uniformly until 500 meter. Jadi, nah ini adalah konsep jaraknya. Ingat ya, jarak yang ditempuh
Distance yang ditempuh itu bisa dihitung menggunakan area under graph. Nah, area under graph di sini adalah bentuknya segitiga. Nah, kalau kamu perhatikan di sini adalah V finalnya. V initialnya kan 0. Nah, ini time-nya. Kalau kamu perhatikan di sini areanya adalah setengah kali T kali V final, hasilnya adalah 500 ya. Nah, jadi T kali V final hasilnya adalah 1000. Nah, kita diminta menghitung V finalnya, berarti kan harus tahu time-nya. Nah, kita bisa menggunakan ini nih, bantuan ini ya, pakai rumus yang tadi yang kalian sudah dapat. Jadi A-nya itu kan 1. Nah, V inisialnya kan 0. Di sini V finalnya ini T-nya. Berarti di sini T sama dengan V final ya, kalau kamu kalikan silang. T sama dengan V final. Nah, berarti di sini kamu boleh tulis V final kali V final sama dengan 1000. Jadi V final itu sendiri hasilnya akar 1000 guys. Hasilnya di sini saya dapetin yang A ya. 31,62 meter per second. Oke ya. Ini adalah jawaban yang nomor 8. Kita akan lanjut ke nomor 9. Nomor 9 adalah pembacaan tentang ticker timer. Nah, ingat ya, pembacaan ticker timer ini khusus. Dia itu bacanya adalah opposite. Opposite dari arah geraknya. Kalau kamu perhatikan di sini, arah gerak dari ticker timer kan semuanya ke kanan. Tapi kamu cara reading ticker timernya itu kebalik. Kamu readingnya arahnya ke kiri. Nah, kita perhatikan. Kalau yang A sih gampang. A itu kan jaraknya kan sama. Berarti A itu udah pasti yang constant speed. Ini udah pasti yang A. Bagaimana dengan yang B? Ingat ya, readingnya begini ya, ke arah kiri. Dari kanan ke kiri ya, tergantung ya arah mobilnya. Nah, kalau seperti ini berarti kebalikannya. Makin lama makin jauh kan? Kamu lihat titiknya. Kalau makin lama makin jauh, berarti dia accelerating. Ya, berarti kalau yang C, bacanya seperti ini, makin lama makin dekat, dia decelerating. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut ya, B, A, dan C. Ya, ingat ya, membaca ticker timer itu terbalik ya. Ticker timer reading itu dia opposite dengan direction-nya. Ya, oke. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Nah, ini adalah tentang oil drip. Oil drip ini kamu bacanya tidak perlu opposite. Oil drip ini kamu bacanya along dengan direction-nya. Jadi kalau oil, tipe soal oil, bacanya itu searah dengan direction-nya. Ya, tidak perlu opposite. Nah, kamu bisa lihat, ini ada mobil. Mobilnya ini, aduh ya mobilnya seperti ini ya, kurang lebih ya. Oke, nah mobilnya ini, ya saya nggak pintar menggambar ya, mobilnya ini goes to east. North, south, west, east, dia, kamu bisa gambarin north, ini east. Dia ke kanan. Nah, ke kanan ya, tapi minyaknya bocor, oilnya bocor. Nah, bocornya tuh kayak begini, titik-titiknya. Makin lama makin jauh. Kalau makin lama makin jauh, tadi bacanya adalah, jawabannya, the car is accelerating since the distance between oil drip is get farther apart. Jadi itu jawabannya ya. Jadi ada dua tipe soal yang berbeda. Yang satu pakai oil dan yang satu pakai ticker timer. Ingat yang tadi soal ticker timer dia bacanya terbalik. Kalau yang oil drip itu searah. Ya, kalau makin jauh berarti dia makin cepat. Seperti itu. Kalau makin dekat ya makin pelan seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Masih ada soal nomor 11. Ini adalah soal terakhir, 11A dan 11B. Kedua soal ini menggunakan yang namanya konsep untuk mencari area yang ditempuh, distance travel itu bisa menggunakan area under graph. Area under graph ini tapi graph yang dari velocity time ya. Ya, kamu bisa lihat ya. Ini velocity time. Velocity time. Jadi kamu untuk mencari distance-nya bisa menggunakan area. Nah, 11A dulu ya. How far is the displacement of object A? Nah, kalau kamu lihat ini ya areanya ini. Areanya bentuknya rectangle. Tinggal kamu hitung. 10 kali 15, hasilnya 150 meter. Bagaimana dengan yang B? Nah, yang B itu sama seperti ini. Cuma dia kan gambarnya bentuknya segitiga. Jadi, kamu pakai rumus segitiga. Using area under graph setengah kali 8 kali 12. Hasilnya adalah 48 meter, guys. Oke. Bagaimana? Semoga kalian bisa
terbantu ya dengan adanya video ini. Jika kalian punya pertanyaan, boleh WA ke saya atau drop pertanyaan kalian di dalam kolom komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.